Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila seseorang ditimpa musibah, maka ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah kami berasal dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Al-Baqarah ayat 156. Telah meninggal dunia nama Yunandan bin Haji Tamrin pada usia 46 tahun di Rumah Sakit Bakti Timah pada hari Sabtu pukul 15:35. Beliau adalah sahabat perjuangan kita saat kita menimba ilmu di perguruan tinggi STAIN Bangka Belitung. Apabila dan akan dikebumikan di perkebunan Gabek, Pangkal Pinang pada pukul 17:30. Kita doakan semoga jenazah almarhum menjadi husnul khotimah, diterima segala amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin muslimat, jemaah yang menghadiri penyelenggaraan jenazah Yunandan bin Haji Tamrin ini, kita tahu bahwa di dalam kesehariannya apabila beliau ada kesalahan, kehilafan, tutur kata maupun perbuatan, kami mohon kepada semua jemaah, sahabatnya, saudaranya, dan masyarakat Kelurahan Gabek mohon dimaafkan. Dan jika apabila ada makan minum yang sengaja maupun tidak disengaja, mohon diikhlaskan. Dan yang terpenting adalah jika ada hutang pihutang almarhum yang belum terbayarkan atau masih ada sangkut paut dengan Bapak Ibu kaum muslimin, mohon untuk diselesaikan kepada pihak keluarga atau ahli warisnya dalam hal ini. Adapun perkara-perkara yang lain, apabila ada seorang muslim maupun muslimat meninggal dunia, kewajiban seorang muslim yang masih hidup adalah
mengurus jenazahnya, sementara ahli warisnya mengurus harta pusakanya. Adapun penyelenggaraan jenazah ini adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimat pertama dengan cara memandikan jika ada mayitnya. Yang kedua, setelah dimandikan dikafani, setelah dikafani disolatkan, selanjutnya akan dikuburkan. Nah, mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah artinya jika kaum muslimin atau muslimat yang lainnya sudah melaksanakannya, maka akan terlepas atau gugur dosa-dosanya satu kampung atau yang ada di masyarakat setempat. Dan apabila tidak ada satu pun atau seorang pun yang melaksanakan mengurus jenazah tersebut, maka berdosalah semua seluruh kampung itu. Selanjutnya, dalam hal memandikan jenazah. Pertama, jenazah yang akan dimandikan adalah beragama Islam. Kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama. Yang selanjutnya, cara memandikan jenazah. Jenazah kita bandingkan di tempat yang lebih tinggi atau dipan atau tempat tidur yang masih bisa digunakan. Yang kedua, jenazah ditutupi dengan kain yang lebar agar awanatnya tertutup. Selanjutnya yang ketiga membersihkan kotoran atau najis yang masih melekat pada anggota tubuhnya. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badannya secara keseluruhan, menata mulai dari kepala hingga ujung kaki. Dan yang kelima, setelah semuanya selesai, jenazah akan diwudukan seperti kita wudhu akan sholat, sebagaimana biasa kita wudhu dalam sholat. Dan selanjutnya yang keenam adalah kita sirami dengan air yang wangi-wangian seperti kapur banus, anum-anuman, januk, dan lain sebagainya. Setelah jenazah kita mandikan, maka selanjutnya kita akan mengkafani jenazah. Adapun beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membungkus jenazah, antara lain, satu, jenazah kita hamparkan dengan selembar tikar di atasnya atau di atas lantai atau dipan tersebut. Kedua, kita lentangkan 5 utas tali di atasnya. Yang ketiga, kita susun lapisan kain kafan. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengkafani jenazah, kita akan menyolatkan jenazah. Adapun rukun salat jenazah, pertama
adalah niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Dan yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, kita membaca doa untuk jenazah. Dan yang ketujuh, kita membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan yang ke-8, kita mengucapkan salam. Selanjutnya kita akan menguburkan jenazah. Adapun untuk menguburkan jenazah ini ada tata cara waktu-waktunya. Pertama, jenazah sebagaimana kita saksikan video yang berikut ini. Nah, selanjutnya nanti setelah tahap-tahapan dalam penguburan jenazah yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat, yang posisinya akan dimiringkan atau wajahnya menghadap kepada kiblat. Adapun dalam penguburan jenazah mayat COVID-19 itu menggunakan peti jenazah, tidak dibuka sebagaimana biasanya karena kondisional darurat yang membuat hal begitu. Tak lupa jenazah setelah dimasukkan ke liang lahat ataupun di dalam petinya, jangan lupa sambil menurunkan jenazah tersebut ke liang lahat, hendaknya kita membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah ajaran tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita bertakziah dan berziarah ke kubur sebagaimana juga kita saksikan dan simak tayangan video yang berikut ini. Demikianlah tata cara dalam penyelenggaraan jenazah, baik secara normalnya maupun dalam kondisi COVID-19. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.